Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe salamat lingunalatai, salam sahujud karen dan malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Septiana dengan NIM 25303030 323 dan saya merupakan mahasiswi program studi akuntansi kelas C semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 April 2026. Adapun nomor handphone saya adalah 0853 8630 7643. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa materi hukum sebagai bisnis alat utama sesuai yang dengan digunakan pemerintah soal yang untuk telah mengatur diberikan. kegiatan bisnis. Hukum dan peraturan bisnis merupakan alat utama yang digunakan pemerintah dalam mengatur kegiatan bisnis dengan tujuan untuk menciptakan serta melindungi persaingan bisnis yang sehat dan adil. Dalam dunia bisnis, persaingan yang sehat sangat penting karena menjadi syarat utama agar ekonomi pasar dapat berjalan dengan baik. Jadi, jika persaingan berlangsung secara sehat, maka harga produk akan menjadi wajar, perusahaan memperoleh keuntungan yang adil, dan konsumen mendapatkan produk yang berkualitas. Selain itu, kegiatan produksi juga akan berjalan lebih efisien. Namun, jika persaingan bisnis tidak sehat, maka akan terjadi ketimpangan dalam perekonomian sendiri. Keuntungan hanya bisa dinikmati oleh pihak tertentu saja, sedangkan pihak lain dirugikan. Kondisi ini bahkan dapat menimbulkan yang namanya monopoli, yaitu keadaan di mana hanya satu atau sekelompok perusahaan yang dapat menguasai pasar. Monopoli ini memiliki beberapa dampak negatif, seperti menghambat inovasi, mengurangi semangat untuk berkembang, serta membuat konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Selain itu, monopoli juga dapat menyebabkan yang namanya inefisiensi ekonomi dan pemborosan sumber daya. Seperti contoh, misalnya dalam jual beli online, jika banyak penjual bersaing secara sehat, maka harga bisa menjadi meningkat dan kualitasnya itu bersaing sesuai dengan harga yang ada. Namun, jika hanya satu penjual yang menguasai pasar, maka harga bisa menjadi sangat mahal, serta konsumen juga tidak memiliki pilihan lain, karena hanya itu saja yang terdapat di pasar. Dengan demikian, hukum bisnis sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam yang namanya kegiatan usaha. Elemen utama dalam hukum bisnis meliputi yang namanya kontrak, keagenan, garansi, jaminan, negotiable instrument, dan properti. Yang pertama, kita akan membahas apa itu kontrak. Kontrak merupakan kesepakatan yang diakui bersama atau a mutual agreement antara satu atau lebih individu untuk melaksanakan kesepakatan ataupun tidak melaksanakan kesepakatan tertentu. Kontrak yang memiliki kekuatan hukum adalah kontrak yang ditulis dengan jelas, yaitu hitam di atas putih. Bisa saja terbentuk kontrak yang dilakukan secara lisan. Namun, jika terjadi pelanggaran atas kesepakatan tersebut, maka pembuktian bahwa kesepakatan kerja yang pernah terjadi akan sulit dibuktikan atau tidak mudah menyediakan bukti maupun faktanya. Seperti contoh, perusahaan yang terlibat kontrak dengan rekanan bisnis, seperti para pemasok bahan baku, lalu ada pelanggan dalam hal pembelian produk, dan distributor dalam kasus penitipan barang, serta karyawan dalam hal pekerjaan. Pembahasan yang selanjutnya adalah keagenan atau agensi. Jadi, hubungan keagenan merupakan aktivitas bisnis yang memperlihatkan kerjasama antara seseorang yang bertindak sebagai pemberi kerja ataupun tugas, itu disebut sebagai prinsipal, dengan orang lain yang bertindak sebagai pelaksana
kerja tugas disebut sebagai agen. Jadi, agen ini bertindak untuk meraih manfaat dan berada dalam kontrol prinsipal. Seluruh aktivitas bisnis akan selalu berhadapan dengan kasus keagenan. Seperti contohnya produsen dengan pemasok, lalu pemilik perusahaan dengan manajer pelaksana, dan atau perusahaan atau manajer dengan bawahannya. Pada umumnya, hubungan keagenan ini diatur melalui biaya keagenan ataupun komisi pertimbangan dalam bentuk uang. Selanjutnya kita akan membahas apa itu garansi atau warranty. Jadi bisa kita asumsikan saat kita membeli produk elektronik, maka kita akan menerima yang namanya buku garansi tentang produk yang telah kita beli. Jadi, garansi yang diberikan merupakan janji resmi yang dibuat oleh produsen atau penjual kepada seorang pembeli, yang mana isinya adalah menjamin bahwa produk yang ditawarkan dijamin kualitasnya oleh produsen. Garansi sendiri memberikan hak pada konsumen untuk mengklaim bila ternyata produk yang dijamin tidak memiliki kesesuaian dengan kenyataannya. Garansi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada garansi yang dinyatakan atau unexpressed warranty, merupakan jaminan khusus yang dinyatakan secara spesifik seperti label pada jaket kulit. Misalkan 75% kulit asli, sedangkan 25%-nya adalah imitasi. Selanjutnya ada yang namanya garansi yang tidak dinyatakan atau unimplied warranty, merupakan jaminan yang dinyatakan oleh distributor produk tentang kualitas produknya. Semisal penjual radio menjamin bahwa radio yang dijualnya itu berkualitas. Ternyata ketika kita coba radio tersebut rusak, yang mana setelah 1 minggu kita gunakan radio tersebut secara normal. Maka kita dapat nih mengklaim penggantian radio baru tanpa harus mengeluarkan dana tambahan, ataupun tetap menyimpan radio rusak dan mengajukan klaim hukum atas kerusakan tersebut. Walau dalam hal ini tidak ada jenis garansi yang dinyatakan. Berikutnya yaitu adalah jaminan atau bailment. Hukum jaminan atau penjaminan meliputi penyerahan barang-barang atau properti perorangan milik seseorang kepada orang lain dengan harapan bahwa barang-barang tersebut akan kembali. Hubungan penjamin yang menjamin atau bailor-bailee relationship merupakan suatu pengaturan di mana satu pihak atau the bailor memberikan hak penguasaan dan kontrol atas suatu properti kepada pihak lain atau the bail. Namun, pihak pertama tetap mempertahankan kepemilikan atas properti tersebut. Seperti contoh perusahaan jasa penggudangan sebagai yang menjamin, bertindak menyimpan barang-barang milik produsen penjaminnya, di mana transfer barang kepada penjamin dinamakan sebagai bailment. Pihak yang menjamin bertanggung jawab atas barang pihak penjamin. Dari yang selanjutnya adalah negotiable instrument. Instrumen ini merupakan bukti tertulis tentang hubungan kontraktual yang dapat ditransfer dari satu orang atau satu bisnis kepada orang lain. Contohnya seperti cek dan sertifikat deposito. Adapun tambahan terhadap bukti tertulis, instrumen jenis ini harus memiliki beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, ditandatangani oleh orang yang memiliki hak atas instrumen atau pemilik cek maupun deposito. Yang kedua, berisikan janji atau jaminan, tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, mudah dicairkan atau dibayarkan atas permintaan atau pada tanggal tertentu pada masa depan. Yang keempat, dapat dicairkan atau dibayarkan atas perintah maupun permintaan orang tertentu atau atas perintah ataupun permintaan dari pemilik instrumen sendiri. Dan yang terakhir adalah pengesahan ataupun disebut endorsement, merupakan tindakan menandatangani sebuah negotiable instrument sehingga memiliki pengaruh terhadap transfer hak kepada pihak lain. Materi yang terakhir yaitu adalah properti. Secara harfiah sendiri, properti dapat diartikan sebagai barang ataupun milik.
Terkait dengan hukum atau hukum bisnis, properti merupakan hak penguasaan atas sesuatu, di mana sesuatu tersebut dapat bersifat nyata maupun abstrak. Properti dapat dibedakan atas real property dan personal property. Properti yang nyata dapat berupa seperti tanah, bangunan, taman, jalan, jembatan, kantor, dan lain sebagainya. Dan sedangkan properti yang kedua terdiri dari sesuatu yang bersifat nyata atau tangible maupun abstrak ataupun intangible. Selain dari properti real seperti rumah pribadi, mobil, furniture, baju, rekening bank, sertifikat saham, obligasi, pemerintah, dan sebagainya. Sedang contoh-contoh dari hak milik pribadi yang bersifat abstrak adalah paten, atau yang kita ketahui adalah merek dagang, trademark, dan hak cipta yang disebut copyright. Jadi, seluruh hak milik tersebut memiliki kekuatan hukum dan dilindungi oleh hukum bisnis. Melanjutkan seperti yang sudah dijelaskan pada materi kedua. Poin pertama yaitu kontrak. Jadi, agar suatu kontrak bernilai hukum yang jelas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada yang namanya persetujuan atau an agreement. Jadi, persetujuan ini merupakan suatu penawaran yang dibuat secara jelas dan serius oleh seseorang kepada orang maupun pihak lain yang harus menerima penawaran atau persetujuan secara serius dan jelas serta tanpa ada penolakan ataupun bantahan. Yang kedua, itu ada yang namanya pertimbangan atau consideration. Jadi, sesuatu yang bernilai yang akan diterima oleh kedua belah pihak, baik pemberi tugas maupun penerima ataupun pelaksana tugas. Jadi, pertimbangan dapat berbentuk uang, barang-barang, ataupun hak-hak individual. Dan yang ketiga, ada yang namanya kompetensi atau competence. Kompetensi dalam hal ini menandakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan kewajiban, untuk mendapatkan hak-hak hukumnya. Jadi, orang gila atau mereka yang berada di bawah umur tentu tidak boleh atau tidak dianggap kompeten untuk membuat suatu kontrak. Dan yang terakhir yaitu adalah tujuan yang legal atau a legal purpose. Jadi, suatu kontrak tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diakui, kecuali kontrak tersebut berisikan tindakan yang sesuai dengan hukum, peraturan, ataupun undang-undang resmi yang ada di suatu wilayah hukum tertentu. Jadi, paten merupakan hak hukum yang diberikan untuk melindungi penemuan orisinal seseorang dari peniruan ataupun pembajakan dalam jangka waktu tertentu. Paten termasuk dalam bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan ataupun mengizinkan kepada pihak lainnya untuk menggunakan penemuannya. Selain paten, terdapat juga hak lain seperti merek dagang dan hak cipta yang juga termasuk dalam properti tidak berwujud dan dilindungi oleh hukum bisnis. Seperti contoh, seseorang nih menciptakan alat teknologi baru, kemudian mendaftarkannya paten agar penemuannya ini tidak bisa digunakan atau ditiru oleh orang lain tanpa izin. Jadi, dengan adanya paten, maka inovasi dan kreativitas akan lebih dihargai dan dilindungi secara hukum. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, bisa kita tarik kesimpulannya bahwa hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kegiatan usaha agar berjalan dengan tertib, adil, dan seimbang. Melalui hukum dan peraturan yang ada, persaingan bisnis dapat berjalan secara sehat sehingga tidak menimbulkan monopoli yang merugikan banyak pihak. Selain itu, dalam hukum bisnis juga terdapat beberapa elemen penting seperti kontrak, keagenan, garansi, jaminan, negotiable instrument, dan properti yang saling berkaitan dalam kegiatan usaha. Setiap elemen tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung kelancaran aktivitas bisnis. Selanjutnya, agar suatu kontrak ini memiliki kekuatan hukum, maka harus memenuhi syarat seperti adanya kesepakatan, pertimbangan, kompetensi, dan tujuan yang legal. Di sisi lain,
Paten sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual juga berperan dalam melindungi hasil penemuan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum bisnis sangat diperlukan agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan bisnis secara aman, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai aspek hukum dalam bisnis. Saya sangat menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.